Ya, Anda kembali di Breaking News TV One. Sidang penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah, pemirsa, masih bersama kami dengan setia ada Ustadz Sayyid Qutub. Ustadz, Ya. tolong cerahkan kami Ustadz ya, yang mungkin ilmunya masih jauh di atas Ustadz, di bawah Ustadz gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa memaksimalkan ibadah yang kita pupuk selama 30 hari selama Ramadan ini Ustadz, agar kemudian tak lupa begitu saja begitu Ustadz. Ya. Jadi kita sudah tinggi derajatnya nih ya. Ibaratnya ibadahnya udah baik, kemudian udah rajin, kemudian hatinya sudah bersih. Jangan sampai saat sudah momentum kemenangan, tanggal 1 Syawal, hari Senin dan sebagainya, kembali kita malas lagi dalam ibadah. Udah lihat opor ya kan, rendang, sambal goreng. Berlebihan lagi, kemudian kata-katanya tidak dijaga. Kembali lagi itu biasanya gibah, fitnah, bicara lagi itu biasanya dilakukan oleh bapak-bapak tuh, ya kan? Kalau ibu-ibu terjaga tuh. Oh, Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah, ya kan? Nah, kalau ibu-ibu kan nonton bola ya. Nah, ini maksudnya terjaga lagi, harus tetap dijaga, komitmen lagi, diperbaiki lagi terus agar kita istiqomah dalam kehidupan kita. Termasuk juga menjalankan puasa-puasa sunnah itu tadi Ya, Ustaz, salah satu caranya Ustaz. Ya, dikatakan kita istiqomah berkelanjutan melaksanakan amal soleh. Nah, salah satunya adalah ibadah puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari, baik berturut-turut ataupun tidak. Nah, itu kita buktikan bahwa kita masih istiqomah, kira-kira begitu. Termasuk juga cara menjaga hati tetap bersih Ustadz, itu nampaknya cukup sulit Ustadz untuk dijalankan, yang mudah disampaikan tapi sulit untuk dijalankan Ustadz. Iya, jadi memang manusia tidak luput salah dan khilaf. Tapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan setiap kesalahan kita kalau kita tobat. Kepada Allah kita istighfar, kemudian ikuti keburukan dengan kebaikan, sama manusia saling menghormati dan juga tidak merendahkan. Nah, ini tetap dia menjadi hamba Allah yang baik, yang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita pada saat bulan Syawal kembali lagi nih ke habitat asli kita nih, balik lagi ya, kembali lagi ke tempat-tempat yang mungkin yang kurang baik dan sebagainya. Kan udah bersih, udah baik, jangan dikotori. Ya, kepada Allahnya jangan dikotori lagi, karena kita udah nyampe ke langit nih, ibadahnya, akhlaknya dan sebagainya jangan dikotori lagi. Justru jadilah hamba Allah yang bertakwa, bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya pada saat kita rame-rame, saat sendirian dia bertakwa, saat di kantor, saat di kampus, saat di jalan, saat di pasar, saat mudik. Nah, ini dia nggak ada masalah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sukses. Dan orang-orang soleh terdahulu, para salafus soleh itu saat melewati Ramadan, masuk bulan Syawal, dia 6 bulan doa lagi. Merasa khawatir jangan-jangan amalnya yang dilakukan kemarin tidak diterima. Termasuk juga khawatir tidak bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan, itu kan Ustaz? Itu jelas, itu yang khawatir. Apalagi baginda Nabi menyampaikan bahwa umur umat Nabi itu rata-rata 60-70 tahun. Yang lebih dari itu nggak banyak. Namanya umur nggak ada yang tahu, bisa jadi mbak duluan saya belakangan. Atau kebalikannya saya belakangan mbak duluan ya, atau juga saya jangan kepedean, bisa jadi mbak duluan ya. Nah, intinya adalah baik yang muda ataupun tua, kita harus mengoptimalkan sisa Ramadan ini, karena belum tentu tahun depan kita ketemu lagi ya. Kita terus berharap dan berdoa agar amalnya diterima dan kita disampaikan lagi dalam bulan Ramadan yang akan datang. Amin, amin. Mungkin kita juga bisa sampaikan juga Ustaz, sebenarnya sekali lagi begitu ya Ustaz, penekanan keutamaan ketakwaan ibadah selama bulan suci Ramadan ini apa Ustaz? Ya, jadi ada 10 amal yang bisa dilakukan. Singkatnya itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Itu 5 ayat. Detail Allah jelaskan secara amal-amal yang bisa kita lakukan. 1, puasa, kemudian juga berbagi, kemudian juga dia melaksanakan yang sunnah-sunnah, kemudian baca Quran. Kemudian juga dia senantiasa mendatangi kajian-kajian ilmu, kemudian bersalawat kepada Nabi, berzikir, berdoa, i'tikaf, kemudian tidak berselisih dengan keluarga, saudara, kemudian juga tegakkan syariat, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau 10 ini dilaksanakan, jadilah di hamba Allah yang bertakwa. Itu pahalanya berkali-kali lipat ya Ustaz. Ini luar biasa segi pahala dahsyat. Kemudian apa sih yang kita gapai kalau kita udah menjadi hamba Allah yang bertakwa? Allah berikan kemudahan, kelancaran, dia tutupi aibnya, diampuni dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Sekali, Ustaz. Luar biasa. Itu saya rasakan lah. Dan mungkin kebanyakan kita merasakan kalau iman kita ditinggikan, dinaikkan, maksiat dikurangi, bahkan dihilangkan, itu terjadi sesuatu yang di luar
batas kita. Allah berikan kemudahan setiap urusan kita semua. Aduh, Saat diuji kita sabar. Saat mendapatkan nikmat kita bersyukur. Nikmat aja hidup. Itulah Kira-kira dia. begitu. Kenikmatan yang tiada tara itu Ustadz Betul, ya. betul. Ya. Terakhir Ustadz mungkin bisa disampaikan juga Ustadz, selama nanti kemudian kita 1 hari lagi ya masih menjalankan Iya. ibadah Ramadan, kemudian tibalah kita di 1 Syawal 1446 Hijriah ini, Idul Fitri. Apa yang kemudian bisa kita lakukan Ustadz, amalan-amalan apa pada saat Idul Fitri berlangsung? Karena biasanya seperti yang tadi Ustadz sampaikan, pada saat sudah lihat rendang gitu ya Ustadz ya, udah lihat opor, pada saat setelah sholat Id udah lupa semua itu ibadah. Ya baik, jadi pertama adalah biasanya nih ya, sholat tarawih kan udah nggak ada, ya kan. Kemudian sholat tahajud udah mulai ditinggalkan. Ini kita nggak istiqomah lagi nih. Kemudian jangankan sholat tahajud ya, kita sholat subuh aja udah ngilang. Ini manusia kemarin kemana ini? Selama ini rame kok pada saat sholat subuhnya udah nggak ada. Kemudian sholat idnya alhamdulillah rame, ya kan. Tapi sholat yang wajibnya diutamakan. Kemudian kita silaturahim, tidak berlebihan dalam makan minum. Kemudian jaga Baik. sholat berjamaahnya dan sebagainya tetap dijaga. Tetap dijaga semua ibadah itu, semoga Iya. kita semua bisa mengamalkan itu semua Ustadz. Betul. Hingga nanti berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Ya. Terima kasih banyak Ustadz Sayyid Kutub Sama-sama. atas waktunya bersama dengan kami dan sudah mencerahkan kita semua. Pemirsa, saat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Utama bersama dengan Laura Louis. Saya Maria Asegaf menutup breaking news kita pada malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Ustadz.